self love itu adalah ketika kamu tuh bisa menerima diri kamu sendiri, bisa memahami diri kamu sendiri, dan bisa mencintai diri kamu sendiri lebih dalam dengan tujuan untuk membenahi sesuatu yang ke arah lebih baik lagi gitu, dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Halo teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rehan sebagai moderator podcast Dhamma Wadana akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Pastinya saya tidak sendirian nih. Kita telah kedatangan narasumber yang keren pada podcast kita kali ini. Sebelum kita panggil narasumber kita yang keren, aku akan minta narasumber kita sebutin password podcast Dhamma Wadana dulu ya. Pasti teman-teman sudah ingin melihat narasumber kita yang keren hari ini. Jadi ayo kita mulai. Nah, jika saya bilang podcast Dhamma Wadana, maka narasumber kita harus jawab keren, luar biasa, semangat. Podcast Dhamma Wadana. Keren, luar biasa, semangat. Yeay, narasumber kita ini keren banget kan? Nah, mungkin yang masih nonton ini belum kenal dengan Koleo. Nah, Koleo boleh kenalan dulu ya, Ko? Boleh. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Kenalin, nama aku Leonardo Caprio dari Binusya 24, jurusan Computer Science, dan di KMBD kali ini, di periode 3, aku menjabat sebagai Ketua Area Kemanggisan KMBD Binus University. Salam kenal semuanya. Halo Koleo. Nah, kabarnya Koleo ini, kabarnya sejauh ini ada apa aja ya, Ko? Baik banget sih, berakhir-akhir ini lagi sering bahas kuliahan, lagi ngerjain tugas, jadi so far aman sih kabar-kabarnya gitu. Oke. Berarti di sesi kali ini kita akan membahas tentang First Secret to Happiness is Self-Love. Nah, saksikan ya podcast kita sampai habis biar kita dapat mendapatkan pengetahuan dan tips and tricks dari pembahasan kita hari ini dari sudut pandang Koleo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke sesi podcast kita dengan Koleo. Sudah siap, kok? Siap, gaskan. Langsung aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Berarti pertanyaan pertama itu, kata orang-orang bijak, rahasia pertama menuju kebahagiaan adalah self-love. Menurut Koleo sendiri, self-love ini sebenarnya apa sih? Dan kenapa itu menjadi rahasia pertama menuju kebahagiaan? Oke, bicara soal self-love ya, oke. Nah, paling self-love secara singkat ataupun commonly, orang-orang udah pada tahu nih, kalau self-love itu adalah mencintai diri sendiri gitu. Nah, tapi kalau dari aku sih, aku punya arti sendiri yang berbeda gitu. But di sini disclaimer dulu, aku bukan orang yang paling self-love ataupun si paling self-love ya. Nah, di sini aku masih mencoba untuk belajar sih apa makna terdalam dari self-love itu sendiri gitu. Dan kalau dari aku sendiri sih sebenarnya self-love itu adalah ketika kamu tuh bisa menerima diri kamu sendiri, bisa memahami diri kamu sendiri, dan bisa mencintai diri kamu sendiri lebih dalam dengan tujuan untuk membenahi sesuatu yang ke arah lebih baik lagi gitu, dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Nah, mungkin kamu notice nih kalau memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa sih aku bahas soal itu? Karena di sini rata-rata orang-orang tuh masih bingung nih membedakan antara self-love dan selfish gitu. Nah, kebanyakan orang itu self-love-nya berujung pada selfish, sehingga itu dia ketika dia selfish itu mendapatkan dorongan negatif dari orang-orang gitu. Makanya kenapa di sini aku pengen ngebedain nih antara self-love dengan selfish gitu. Karena kenapa? Karena aku punya cerita sih sebelumnya gitu. Karena kemarin malam nih, aku cerita ke teman aku kalau hari ini aku bakal podcast nih buat soal self love gitu ya. Nah, dia langsung melontarkan pertanyaan tuh kalau menurut kamu gimana sih cara menanggapi orang-orang yang kadang nih sorry to say nih ya, dia bilang kalau dirinya gendut tapi dia tuh membawa diri tuh berkedok self love gitu loh, kayak membatasi diri dan self love gitu. Nah, menurut aku dia beneran self love dengan dirinya gendut, tapi dia tuh kayak terlalu selfish gitu loh, karena kayak apa-apa dia selalu membawa masalah itu kepada self love gitu. Nah, menurut aku sih itu bukan hal yang sangat bagus dilakukan gitu. Makanya di sini kenapa aku pengen tekanin bahwa self love itu kita lebih bisa memberikan dampak positif kepada orang lain gitu. Sedangkan selfish itu kayak kita tuh bisa memberikan pengaruh buruk ataupun negatif pada orang lain gitu sih. Kayak gitu. Nah, paling kalau untuk kamu nanya tadi itu kalau ada yang apa ya? Kayak secret message of happiness, kenapa self love itu ya? Bener ya? Nah, sebelum itu sih aku pengen kasih statement dulu nih. Kenapa aku bilang secret happiness gitu. Nah, secret happinessku tuh adalah ketika aku bisa memahami diriku lebih baik daripada orang lain gitu. Nah, seperti itu. Dan juga kalau kenapa self-love itu menjadi kayak secret happiness tuh karena ketika kamu self-love, kamu tuh bisa mengetahui diri kamu seperti apa.
kamu bisa kayak kenali bakat kamu, bisa kenali keterampilan kamu apa, potensi kamu gimana, kelemahan kamu seperti apa, kelebihan kamu seperti apa. Lalu dari semua hal yang kamu ketahui itu kamu bisa kayak menentukan nih pilihan kamu tuh seperti apa, dan kamu udah kenal nih diri kamu seperti apa, sehingga tujuan kamu ke depannya udah bisa kamu targetkan gitu. Dan ketika kamu udah bisa mengetahui semua hal itu, kamu pastinya akan bersyukur nih. Kenapa? Karena dengan kamu udah punya segala macam hal yang kamu ketahui, kamu harus bersyukur dengan apa yang udah kamu punya. Sehingga ketika kamu bisa bersyukur, dari situlah kamu bisa menciptakan kebahagiaan yang sejati, dan hal-hal positif itu bakal datang setahu kamu gitu, dengan dengan catatan kalau kamu bisa memahami diri kamu lebih baik gitu. Nah, paling dari aku begitu sih soal kayak arti self love itu apa, dan juga kayak kenapa sih self itu menjadi bagian dari secret happiness gitu. Gitu sih, Rehan. Oke, berarti menurut Koleo itu self love itu adalah ketika kita bisa menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan tujuan untuk membenahi dan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, banyak orang salah pengertian tentang self love dan self love. Nah, jadi jangan keliru ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita kan tadi udah ngomongin artinya sebenarnya self love menurut Koleo. Nah, menurut Koleo sendiri, sebenarnya Koko udah ngelakuin self love ini belum sih? Oke, soal apa tadi melakukan self love ke diri Koko sendiri. Melakukan self love atau belum ya? Oke, kalau secara dasar sih sebenarnya sampai sekarang masih berproses ya untuk melakukan self love itu. Nah, tapi aku perlu disclaimer dulu bahwa self love setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Semua orang tuh punya cara self love masing-masing, karena self itu punya lumayan banyak cabang yang akan dibahas gitu kok, bahas soal self love gitu. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, aku udah melakukan self love dengan apa? Dengan aku bangga dan aku percaya nih untuk apa yang udah aku lewati, untuk apa yang udah aku miliki, untuk apa yang udah aku proses lakukan gitu. Karena sampai hari ini pun aku nggak pernah menyesal aku udah berada di posisi seperti ini gitu. Karena diriku yang sekarang itu adalah hasil dari proses sebelumnya gitu. Dan itulah cara aku untuk self love diri aku, yaitu bangga dan percaya terhadap apa yang udah aku lakukan gitu. Kayak gitu sih, Rehan. Wah, ternyata Koko Leo sudah menjalankan self love dengan cara bangga dengan diri sendiri ya. Teman-teman boleh ya selalu ikutin. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Koleo sendiri, seberapa penting self love itu dalam kehidupan kita, dan apa yang membuat self love itu menjadi penting? Oke, nah apa yang menjadi self love itu menjadi penting gitu ya. Nah, kalau menurut aku sendiri sih dari kata-kata self love itu sendiri ya, kalau kamu bisa pecah jadi dua, itu kan ada dua kata tuh, ada self sama love. Kalau self itu adalah diri sendiri dan love itu adalah cinta. Nah, ketika kamu bisa memahami diri kamu sendiri, bisa mengenali diri kamu sendiri, dan kamu bisa cinta kepada diri kamu sendiri, di situ kamu bisa kayak menemukan nih kayak potensi ataupun bakat dalam diri kamu, sehingga dari self love itu bisa menciptakan hal-hal positif gitu. Nah, hal-hal positif inilah yang akan memberikan kamu perkembangan ataupun perbaikan. Dan kalau kamu tahu nih, kamu udah kenal nih kelemahan kamu apa, kelebihan kamu apa. Nah, dari kelemahan ini, pastinya kamu akan mencoba mencari solusi jalan keluarnya itu. Nah, di sana adalah fungsi dan perbaikan. Dan ketika kamu udah tahu kelebihan kamu, di situ kamu bakal tingkatkan terus-menerus untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Nah, dari situ sih menurut aku self-love itu paling penting banget ketika kamu pengen mencari sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan dari diri kamu sendiri gitu. Dengan cara memahami dan mencintai diri kamu sendiri. Makanya kenapa aku bilang dari self-love itu sangat penting banget untuk kita pahami bersama gitu. Itu sih Rehan dari aku. Oke, berarti kita tahu ya bahwa kalau self love itu penting banget karena dengan adanya bakat yang di dalam diri kita sendiri, kita punya kelebihan, kita bisa tahu kelebihan dan kelemahan juga. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, menurut Koleo, kira-kira manfaat apa aja sih yang bisa kita rasakan kalau kita melakukan self love itu? Oke. Dari selama yang udah kuliah self love aku sendiri, aku udah menemukan beberapa manfaat yang mungkin bisa aku sharing kepada teman-teman semua nih. Nah, yang pertama tuh pastinya aku jadi lebih bangga dengan apa yang aku punya. Aku bangga pada diri aku sendiri, aku bangga dengan apa yang udah aku lakukan sampai saat ini gitu. Dan yang kedua, aku selalu percaya nih dengan diri aku sendiri. Aku selalu percaya dengan apa yang aku ambil, apa yang aku putuskan, apa yang aku jalani, aku selalu percaya gitu. Karena aku udah mengetahui sebenarnya diri aku tuh seperti apa gitu. Dan yang ketiga, nah, kalau kamu tahu nih, manfaat salah satu self love yang paling banyak orang lakukan itu adalah karena insecure gitu. Nah, kalau kamu tahu insecure itu kan kayak keirian kepada orang gitu. Misalnya nih, di Rehan kamu ngelihat si A ganteng ataupun si A cantik gitu loh, misalnya gitu kan. Dan kamu iri nih kepada mereka. Sebenarnya itu kan adalah proses dari insecure gitu ya. Nah, menurut aku sendiri, itu tuh nggak penting untuk kamu lakukan. Kenapa? Karena percuma nih dengan kamu insecure tuh nggak akan berubah apapun dalam diri kamu sendiri. Karena semua hal itu
akan balik kepada diri kamu. Kalau kamu pengen cantik, kalau kamu pengen pintar, ya kamu rajinlah untuk merawat diri kamu rajinlah untuk memiliki pola hidup yang sehat, kamu rajinlah belajar gitu. Itu sih yang paling kayak ketara masih orang-orang tuh bingung nih, kenapa sih bisa insecure gitu. Nah, menurutku sih itu adalah manfaat ketiga dari ketika kamu bisa self love, kamu bisa menerapkan pola hidup yang sehat gitu. Nah, yang keempat nih, kamu bisa mengenali diri kamu lebih dalam lagi. Nah, seperti yang udah aku notice sebelumnya gitu, ketika kamu self love, kamu tuh bisa mengetahui bakat dari kamu, kelebihan kamu apa, dan kamu bisa mengetahui nih sebenarnya diri aku tuh seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adalah manfaatnya berhenti mencari kebahagiaan dan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Nah, kadang orang-orang itu mencari kebahagiaan dari orang lain gitu untuk pengakuan dari orang lain sih, sehingga ketika dia nggak mendapatkan pengakuan dari orang lain itu, maka dia akan sedih dan dia akan merasa kayak, oh mungkin kayaknya aku ada yang kurang nih dari diri aku, ataupun kayak, oh mungkin kayak aku kayak bikin kesalahan gitulah. Jadinya kayak overthinking gitu sih. Nah, dari overthinking itulah kayak yang menimbulkan self love kamu tuh jadi rendah gitu, sehingga kamu kayak lebih banyak mencari apa sih kesalahan dari aku gitu, apa sih gitu. Nah, menurut aku sih dengan kamu bisa self love ataupun memahami self love, hal-hal itu nggak akan terjadi gitu sih. Nah, menurutku sih itu sih 5 manfaat dari aku yang bisa aku sharing. Yang pertama itu ada bangga terhadap diri kamu sendiri, yang kedua itu bisa percaya, yang ketiga kamu punya pola hidup yang sehat, yang keempat itu pasti kamu bisa mengenali diri kamu lebih dalam, dan yang terakhir kamu pasti bisa memberhenti mencari kebahagiaan dan pengakuan ataupun validasi dari orang lain gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku, Rehan. Oke, berarti manfaat self love itu banyak banget ya kok. Banyak banget gitu. Teman-teman jangan lupa ya untuk saling jangan insecure, selalu percaya diri nanti untuk kedepannya. Oke, berarti dalam setiap hal yang Koko lakukan pasti ada kegagalan dan ketidakpuasan. Bagaimana cara Koko untuk menjaga dan mempertahankan self love itu walaupun Koleo sendiri sedang dalam masalah yang cukup serius? Ya, bicara soal kegagalan dengan self love. Nah, paling gini sih, kalau prinsip dari aku nih sebenarnya, kalau kamu sekarang lagi mengalami kegagalan ataupun kayak suatu hal yang bikin kamu tuh mental down gitu, nah menurut aku sih kamu harus istirahat dulu sejenak gitu. Nah, kenapa? Karena orang yang kuat pun kalau dia mengalami kegagalan, dia pasti butuh istirahat. Kita ibaratkan aja sama macan, singa ataupun harimau gitu. Mereka walaupun mereka kuat, ketika mereka capek ya mereka harus istirahat gitu. Mereka recharge kembali stamina dari tubuh mereka gitu. Agar apa? Agar besoknya bisa bangkit kembali gitu. Nah, menurut aku sih kita semua harus seperti itu sih. Nah, ketika istirahat, kita bisa membayangin nih, apa sih sebenarnya yang udah kita lakuin hari ini, kita lihat nih, apa yang menjadi kesalahan kita belajar dari kesalahan kita gitu. Agar kita bisa ubah jadi pembelajaran ke depannya, biar bisa kita ubah sih. Dan menurut aku sih, kalau kita kaitkan dengan self-love itu, kita nggak boleh nih, kalau kita dapat masalah, kita jadi malas-malasan. Kita malah mikirnya kayak, oh ya udah, berarti batas gue sampai sini gitu. Oh ya udah, gue mah kayak gini, nggak bisa gimana-gimana lagi gitu. Dan kesalahan yang aku perbuat pun kayak, oh ya udah deh, mungkin kayaknya aku sampai di sini doang deh, aku nggak bisa melampaui diri aku gitu. Nah, menurut aku itu satu pemikiran yang salah tentang self love sih. Karena kan kalau kamu self gitu, kamu berarti bisa kayak melebihi dari potensi yang kamu dapatkan gitu. Nah, dari potensi itulah kamu kayak bisa bersyukur gitu kayak, oh iya benar juga ya, aku di sini harusnya bisa seperti ini lagi, bisa lebih baik ke depannya lagi. Karena kenapa? Karena aku yakin sih semua kesalahan, semua kayak tentang self love itu pada balik ke diri kamu sendiri gitu. Karena diri kamu sendiri yang mengerti apa yang bisa kamu lakukan ataupun apa yang bisa kamu butuhkan gitu. Gitu sih kalau dari aku, Rehan, kalau tips dari aku kenapa gimana sih cara aku bisa menghadapi kesalahan di kala tetap mempertahankan self love gitu. Kayak gitu, Rehan. Kita berarti harus selalu istirahat ya biar bisa mempertahankan self love itu ya. Ya, betul banget. Oke. Nah, boleh dong kok spill tips and tricks yang kok lakukan agar tetap mencintai diri sendiri. Oke, tips and trick yang sering aku lakukan nih. Yang pertama pastinya kamu harus bisa bersahabat dengan diri kamu sendiri nih. Kamu pertama harus bisa kayak berdamai. Kamu harus menerima diri kamu seperti ini gitu. Kayak, oke, diri aku sekarang tuh seperti ini. Apa sih yang bisa aku kembangkan lagi ke depannya gitu. Nah, itu sih yang pertama. Yang kedua nih, kamu harus bisa lebih ngobrol dengan diri kamu sendiri gitu. Mungkin tiap malam nih kamu bisa ngobrol dengan diri kamu sendiri di bawah lampu gitu ataupun di atas kasur, kamu mikir nih, hari ini apa aja yang udah aku lakuin ya, kayak apa sih yang bisa aku evaluasi dari hari ini, mungkin dari tindakan aku, dari apa yang aku dapatkan, dari apa yang aku berikan gitu, mungkin kamu bisa evaluasi dari situ. Dan terus dari evaluasi itulah kamu bisa bangkit yang namanya terima kasih. Nah, terima kasih apa sih? Terima kasih kalau kamu tuh udah sampai detik ini masih bisa bertahan. Terima kasih sampai detik ini kamu masih bisa melewati hal-hal yang udah
kamu lewati gitu. Dan yang terakhir dari terima kasih itu, kamu bisa bersyukur. Dan dari bersyukur itulah kamu bersyukur untuk apa yang sudah didapatkan dari orang lain ke kamu, apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain, itu adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan dengan ngobrol dengan diri kamu sendiri gitu. Nah, yang ketiga, kamu bisa menghindari pertemanan toksik gitu. Nah, pertemanan toksik ini misalnya gimana sih? Nah, pertemanan toksik itu adalah ketika nih, misalnya Rehan, kamu juara kelas masih juara 3 tapi. Nah, tiba-tiba kamu cerita nih ke teman kamu kayak, guys, aku dapat juara 3 nih kelas gitu. Terus teman kamu ada nih yang bilang nih dengan rasa tidak bersalah, dia datang dan ngomong, alah itu masih juara 3, kamu masih belum juara 1, kamu belum ada apa-apanya gitu. Nah, menurut aku sih itu adalah satu teman ataupun pertemanan yang harus kamu hindari. Karena kenapa? Karena dia itu bukan memberikan motivasi buat kamu untuk bisa juara 1, tapi kayak memperendahkan kamu, kayak menjatuhkan kamu sih gitu. Dan menurut aku tuh adalah salah satu yang bakal memicu yang namanya insecure ataupun overthinking gitu. Nah, itulah kenapa aku bilang kamu harus menghindari pertemanan toksik gitu. Nah, selanjutnya sih kayak kamu harus menjaga kesehatan diri kamu sendiri gitu. Dengan kamu bisa menjaga kesehatan diri kamu sendiri, maka kamu bakal punya pola hidup yang sehat dan kamu bisa kayak memancarkan sih aura positif dari diri kamu gitu. Dan yang terakhir nih, jangan menggantungkan semua tentang diri kamu kepada orang lain gitu. Jangan kamu berekspektasi bahwa orang itu bakal ngomong selalu yang baik tentang kamu. Nanti ketika mereka ngomong tentang yang buruk, kamu bakal kayak merasa guilty atau bersalah gitu. Kayak kamu mikir nih, sebenarnya apa sih yang aku lakukan sampai mereka ngomong seperti itu gitu. Menurutku tuh satu tips and trick yang perlu kamu hindari, yang perlu kamu lakukan gitu, biar gak overthinking gitu sih. Nah, kayak gitu sih kalau dari aku, Rehan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, seperti yang kita ketahui bersama Koko, kan sering memberikan quotes-quotes yang menarik. Boleh dong Kok kasih quotes menarik kepada teman-teman kita mengenai self-love. Waduh, quotes ya, soal self-love ya. Oke, bentar. Oke, aku punya satu quotes untuk self-love gitu. Nah, mungkin seperti ini sih, agak panjang sih mungkin ya gitu. Dalam diri kamu sendiri, kamu itu bisa menjadi pintar, bisa menjadi ganteng, bisa menjadi baik, bisa menjadi kreatif, bisa menjadi apapun yang kamu mau, bahkan hingga kamu bisa memahami orang lain juga, bisa memahami cara kerja orang lain, dan bisa bermain kepada orang lain. Tapi kamu harus ingat satu hal, kamu harus bisa memahami diri kamu sendiri terlebih dahulu. Karena seburuk-buruknya diri kamu, kamulah yang akan membenarkannya. Dan sebaik-baik diri kamu, kamulah yang akan menghargai proses yang kamu lakukan. Karena pada akhirnya, ketika kamu menjadi dewasa itu adalah ketika kamu bisa memahami diri kamu sendiri tanpa dipahami oleh orang lain gitu. Gitu sih kalau dari aku quotes-nya. Gitu, Rehan. Oke. Sangat menginspirasi ya quotes-nya, teman-teman. Nah, sesi podcast kita telah selesai. Tapi, tenang aja, masih ada sesi selanjutnya. Sesi ini tentunya tidak kalah seru dengan sesi tanya-jawab tadi. Sekarang, kita akan masuk ke sesi mini-game, yaitu This or That Challenge. Sebelumnya, Koko udah tahu belum This or That Challenge ini apa? Gimana tuh, Jum? Boleh jelasin dong gimana this or that-nya? Oke, aku jelasin ya cara mainnya. Jadi, Koko akan diminta untuk memilih dari 2 opsi. Dan Koko harus menjawab dengan cepat. Nanti aku bakal tanya kenapa Koko memilih opsi tersebut ya. Oke, siap. Boleh. Oke, kita mulai ya, Kok. Pertanyaan pertama, Koko ini orangnya sensitif atau bodoh amat dengan perkataan orang lain? Aku bodo amat sih, bodo amat. Kenapa tuh, Kok? Bodoh amat. Sebenarnya lebih tergantung pada perkataan mereka sih. Kalau perkataan mereka itu yang baik, ya mungkin aku dengerin gitu. Tapi kalau perkataan ini tentang buruk, itu mungkin nggak bakal aku dengerin sih. Karena kayak itu nggak penting sih. Itu nggak akan merubah diri kamu sendiri gitu. Karena yang bakal merubah diri kamu ya diri kamu sendiri gitu. Menurut aku sih, kamu jangan ngelakuin suatu perubahan karena orang lain gitu. Karena perkataan buruk orang lain. Tapi lakukanlah karena itu dari diri kamu sendiri gitu. Gitu sih dari aku, kenapa aku bilang aku lebih bodo amat dengan perkataan buruk tentang orang lain gitu. Oke. Yang kedua, sifat yang mendominasi diri Koko ini, biasanya Koko ini percaya diri atau kreatif? Aku percaya diri sih, aku percaya diri. Kenapa? Kalau kamu tanya kenapa sih, aku bukan orang yang terlalu kreatif banget sih dalam memberikan sebuah kayak solusi atau saran gitu. Tapi aku selalu percaya dengan apa yang aku lakukan sih. Itulah kenapa aku lebih pilih percaya diri daripada kreatif gitu. Kayak gitu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, Koko ini lebih memilih 1 jam main bareng teman atau 1 jam ngurus KMBD? Aku lebih milih 1 jam bareng teman gitu. Kenapa? Karena aku masih punya 23 jam untuk ngurus KMBD dan bersama KMBD gitu.
Mantap ya dedikasinya kok. Pelajaran selanjutnya, kalau Gimana? lagi sedih atau bad mood, Koko lebih suka nyemil atau langsung tidur aja nih? Kalau aku pribadi sih lebih suka yang namanya nyemil. Tapi nyemilnya beda sih. Kayak aku lagi sedih nih. Aku bakal keliling-keliling jalan-jalan gitu, naik mobil kah atau naik motor, terus melipir ke McD beli es krimnya gitu. Karena kayak kalau kita lagi sedih terus makan es krim yang manis-manis tuh kayak rasanya udah senang gitu. Bawaannya kayak happy gitu sih gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Bener banget. Kalau habis makan emang dah stres hilang. Betul banget. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jika sedang kesal, Koko itu lebih milih diem-diem tapi hatinya ngedumel atau ngomel-ngomel gak jelas sampai hatinya tenang. Kalau aku sih aku lebih milih diam-diam tapi hatiku bergumul gitu. Kenapa? Karena kayak menurutku kalau ada satu orang nih bikin aku kesal gitu ya, aku bakal marah dalam diri aku aja. Aku nggak bakal bilang ke dia gitu kalau aku marah gitu. Tapi ya sebagai gantinya ya aku bakal kasih dia solusi gitu. Karena apa ya? Karena menurut aku percuma aja sih kita marah-marah kayak habisin energi kita. Lebih baik sih kita kasih kayak solusi apa sih yang bisa dilakukan gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih kok untuk jawabannya. Sama. Berarti untuk kepada Koleo memberikan, boleh dong kok kasih kita sepatah dua kata kepada teman-teman kita yang sedang berusaha untuk self love. Sepatah dua patah ya. Oke, teman-teman semua, mungkin kita udah bakal berakhir di podcast kali ini. Nah, paling kalau dari aku statement dari aku soal self love nih ya, teman-teman tuh harus berhenti berdrama dengan diri teman-teman, dengan diri teman-teman. Kenalilah diri teman-teman lebih dalam, cintailah diri teman itu lebih baik lagi dan pahamilah sebenarnya apa sih potensi dalam diri teman-teman gitu. Karena aku yakin ketika teman-teman semua tuh bisa mengetahui semua hal itu pasti ada jalan cocok untuk teman-teman semua. Selamat berproses semuanya. Gitu. Oke. Terima kasih kepada Koleo yang telah memberikan kita pengetahuan serta tips and triksnya seputar self love. Semoga podcast kali ini memberikan kita pengetahuan baru tentang first secret to happiness is self love bagi teman-teman dan rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri ya. Sekian podcast kita hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, harap dimaafkan. Sampai jumpa dan stay tune di podcast kita selanjutnya. Namo Buddhaya. Oke, guys. Dadah. Bye.